Shalom, saudara yang terkasih di dalam Tuhan. Kembali pagi ini kita akan mendengarkan firman Tuhan. Mari sama-sama kita berdoa. Terima kasih Tuhan atas hari ini Tuhan, di mana kami ya Tuhan boleh ada karena kasih anugerah perlindungan Engkau dalam hidup kami. Pimpin setiap langkah dalam hidup kami untuk selalu boleh berkenan di hadapan Engkau. Jauhkan dari hal-hal yang tidak berkenan kepada Engkau Tuhan. Kiranya hidup kami senantiasa boleh selalu menyadarkan Engkau Tuhan, berserah dan percaya kepada Engkau. Terima kasih ya Tuhan, kami serahkan semua hanya di dalam nama Engkau, nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Firman Tuhan pada pagi hari ini bertemakan tentang Natan, Tuhan telah memberikan. Kalau kita baca di dalam 2 Samuel pasal 12 ayat 1a dikatakan, Tuhan mengutus Natan kepada Daud. Berbicara tentang Nabi Natan, ingatan kita pasti tertuju kepada Daud. Mengapa? Karena Nabi Natan adalah salah seorang nabi yang memiliki hubungan yang sangat dekat dengan Raja Daud. Karena kedekatannya ini, maka Daud tidak segan-segan mengungkapkan apa yang menjadi pergumulan hidupnya kepada Natan. Dan salah satunya adalah ketika Daud punya kerinduan untuk membangun bait Tuhan. Kerinduan itu ia bagikan kepada Nabi Natan, di mana akhirnya Tuhan memakai Nabi Natan untuk menjawab kerinduan Daud ini. Walaupun yang akan melaksanakan pembangunan baitnya bukanlah Daud, tapi keturunannya. Dan kita baca di dalam 2 Samuel pasal 7 ayat 12 dan ke-13 dikatakan, Aku akan membangkitkan keturunanmu yang kemudian, anak kandungmu, dan aku akan mengokohkan kerajaannya. Dialah yang akan mendirikan rumah bagi namaku. Dan nama Natan dalam arti bahasa Ibrani memiliki arti Tuhan telah memberikan. Sesuai dengan arti namanya, Tuhan telah memberikan Natan bagi Raja Daud. Tuhan memakai Nabi Natan untuk menyatakan kehendaknya atau menjadi juru bicaranya bagi Daud. Bukan hanya itu, Tuhan juga menyediakan seorang kawan yang tidak takut menyatakan kebenaran atau menegur kesalahan, atau yang mampu bersikap tegas tanpa kompromi. Daud jatuh ke dalam dosa perzinahan dengan Batsheba. Nabi Natan pun menegurnya dengan menggunakan metode perumpamaan. Dengan perumpamaan yang disampaikan Natan ini, tanpa disadari, Daud menyalahkan dirinya sendiri. Itu dapat kita baca dalam 2 Samuel pasal 12 ayat ke-5. Teguran keras Nabi Natan terhadapnya ini tidak membuat Daud kewalahan, marah, atau memusuhi Natan. Tetapi justru ia menunjukkan kualitas hidup sebagai pemimpin yang sejati. Dalam 2 Samuel pasal 8 ayat 15 dikatakan bahwa ia menegakkan keadilan dan kebenaran bagi seluruh bangsanya. Dengan penuh penyesalan, Daud mengakui kesalahan dan dosanya. Karena itu, Tuhan pun mengampuninya. Memang tidak mudah untuk menegur atau menyatakan kebenaran atau bersikap tegas seperti Nabi Natan. Banyak orang yang memilih melakukan kompromi atau menutup mata ketika melihat orang-orang yang dikasihi melakukan perbuatan yang menyimpang dari firman Tuhan. Dalam Amsal 27 ayat 6 dikatakan, seorang kawan memukul dengan maksud baik, tetapi seorang lawan mencium secara berlimpah-limpah. Saudara yang kekasih, bahwa Natan, Tuhan telah memberikan seseorang bagi Raja Daud yang punya hubungan yang dekat dengan Raja Daud dan tidak segan-segan untuk mengungkapkan yaitu kesalahan Daud atau Daud jatuh ke dalam dosa dengan menegur dan menyatakan kebenaran dan bersikap tegas. Tapi yang terutama juga bahwa Daud menerima teguran itu dan mengakui dan juga menyesal
sehingga Tuhan mempunyai kemurahan mengampuni dosanya. Saudara yang terkasih, jika kita merasakan sesuatu yang tidak benar di hadapan Tuhan, mari kita boleh menghadap Tuhan, menyatakannya, mengaku dan menyesal. Maka Tuhan akan memberikan pengampunan dan kemurahan. Kiranya seseorang yang seperti Nathan mungkin terkadang kita perlukan, yaitu Tuhan telah memberikan seseorang bagi kita, sehingga apa yang terjadi bahwa Daud menunjukkan kualitas hidup sebagai pemimpin yang sejati, yaitu menjalankan kebenaran. Kiranya Tuhan Yesus memberkati. Mari sama-sama kita berdoa. Terima kasih Tuhan atas firman Engkau hari ini Tuhan, di mana kami boleh belajar Tuhan, yaitu Nabi Nathan yang menyatakan kebenaran dalam hidup kita, menegur dan juga ya Tuhan memberikan ketegasan dalam hidup kita sehingga hidup kita tidak jatuh ke dalam dosa. Dan juga Nathan sebagai kawan yang sangat dekat dengan Raja Daud, sehingga Raja Daud menjadi terbuka. Tetapi Daud juga seseorang yang dekat dengan Tuhan, sehingga ia mengaku segala perbuatan menyesal, sehingga Tuhan memberikan kemurahan dengan mengampuni. Terima kasih ya Tuhan atas firman Engkau hari ini. Kiranya kami boleh belajar dan menjalankan firman Engkau dalam hidup kami. Terima kasih ya Tuhan. Kami serahkan semua hanya di dalam nama Engkau, nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin.